Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di Prodi Bisnis Digital Universitas Al-Irsyad Cilacap di mata kuliah Akuntansi Dasar. Sekarang kita masuk ke sesi keempat. Kalau di sesi ketiga kita sampai ada 7 part video ya, karena memang kita bahas secara detail gitu. Tetapi kalau di sini kita nanti usahakan hanya satu video saja, karena nanti kita akan banyak latihan di sesi kita kali ini. Oke, kita masuk dulu ke akun dan manfaatnya. Oke, kita flashback. Dalam akun buku besar ada dua akun real dan akun nominal. Yang termasuk akun real adalah aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Sedangkan akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Nah, di sini lebih detailnya ya. Tadi pembagian akunnya itu kalau di aktiva atau akun di sini kita bilang aset. Nah, maka di sini ini lebih detail lagi aset atau aktiva lancar atau harta, bisa disebut dengan harta, harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Ini bahasa Inggrisnya aktiva atau aset ya. Nah, di sini aset lancar, aset investasi, aset tetap, aset tidak berwujud dan lain-lain. Kemudian hutang, hutang pun juga ada hutang lancar, jangka panjang dan lain-lain. Modal, perorangan, persekutuan, perseroan terbatas. Pendapatan itu usaha, pendapatan usaha, kemudian pendapatan lain-lain, kemudian beban pun juga ada beban usaha dan beban lain-lain. Nah, di sini adalah penomoran akun. Ini yang berlaku secara universal. Di dalam perusahaan-perusahaan itu nanti boleh penamaannya itu sedikit berbeda, tetapi tetap mulainya dari liquid. Yang paling liquid dulu dia paling atas ya. Nanti dari yang liquid itu ke yang harta tetap, kemudian tidak berwujud dan lain-lain. Nah, untuk kesepakatan banyak perusahaan atau kesepakatannya di akuntansi, kalau akunnya mulainya dari angka 1 itu berarti harta atau aset. Yang mulainya dari angka 2 itu utang, 3 itu modal, 4 pendapatan, 5 beban. Oke, nah ini contoh dari penulisan nomornya. Nah, ini nomornya ini bisa berbeda-beda antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bisa saja di perusahaan A, piutang usaha itu ada di nomor 1102, tetapi di perusahaan B itu mungkin saja ada 11021. Nah, bisa itu piutang usaha PT A 1122 piutang usaha PT B. Nah, itu bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi kembali saya ingatkan bahwa yang disepakati secara umum di dalam akuntansi yang kepalanya ini ya, kepalanya kalau satu itu berarti aset. Asetnya itu bisa kas, piutang, sewa dibayar muka, persediaan dan lain-lain. Kemudian kalau kepalanya dua itu adalah utang, kemudian kepala tiga adalah modal, kepala empat adalah pendapatan jasa atau pendapatan lain-lain ya. Kemudian yang kepalanya 5 adalah beban. Seperti itu. Oke ya? Nanti silakan teman-teman juga bikin versinya sendiri pada saat kalian menjurnal PT-PT tertentu di dalam tugas ya. Itu boleh Ibu perbolehkan sekalian kalian latihan untuk bikin. Kemudian Bu, kalau di beberapa literasi lain ada yang pakai titik is, oke nggak masalah. Ada yang 1.101, ada yang 1.10.1 itu juga termasuk tidak masalah, tidak tidak mengapa ada perbedaan seperti itu. Yang penting tadi yang disepakati adalah kepalanya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut informasi tentang akun. Jadi akun itu apa? Itu akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, utang, modal, penghasilan, beban. Nah, kemudian bentuk akun sendiri ada akun T, akun 2 kolom ataupun 4 kolom. Nah, ini akun T itu seperti apa? Kayak gini nih bentuknya. Karena bentuknya kayak huruf T, maka disebut dengan akun T. Biasanya di sini ditulisin nomor akun dan nama akun. Contoh, di sini tulisannya nomor 11 tadi berapa? 1101. Kemudian kas. Maka semua dalam 1 bulan itu informasi tentang keluar masuknya kas
di jurnalnya di sini, ditaruhnya di sini, dikumpulkan atau dikelompokkan di sini. Kas semua. Kas kalau di bagian sini adalah debit, di bagian sini adalah kredit. Jadi di sini semua dimasukin di sini, terus habis itu kreditnya. Ada uang masuk, masukin sini. Ada uang keluar, taruh sini. Ada uang masuk lagi, taruh sini. Kayak gitu. Di sini semua tentang kas. Kemudian ada lagi di sini ada lagi akun T lain untuk piutang. Nah, piutang di sini semua yang piutang digabungin jadi satu. Ada piutang PTA kita masukin ke sini di debit apa di kredit itu tergantung. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini adalah akun dua kolom. Tampilannya seperti ini, nama akun, kemudian nomor akun. Nah, tampilannya ada lebih detail lagi, ada tanggalnya, ada keterangannya, ada referensinya, kemudian bagian debitnya itu apa. Nah, di sini bagian kreditnya. Jadi kenapa disebut dua kolom? Meskipun ini sebetulnya banyak kolomnya, tetapi yang disebut dengan dua kolom di sini maksudnya adalah segini ini satu dan yang sini adalah dua. Maka disebut dengan dua kolom, kolom debit dan kolom kredit. Kemudian kalau yang di sini ini empat kolom. Nih kalau empat kolom ini tanggal dan keterangan referensi ya. Ini nomor akun dan nama akun dan nomor akunnya di sini. Nah yang disebut dengan empat itu mana? Satu, dua, tiga, empat. Maka di sini disebut dengan akun empat kolom. Nanti cara entry-nya teman-teman nanti akan Ibu pandu juga bagaimana cara mengentrinya. Tetapi inilah yang paling utama teman-teman harus ingat harus bisa dulu masukin atau mengelompokkannya di jurnal awal dulu gitu kan. Ini pertamanya itu persamaan dasar akuntansinya kalian harus hatam dulu, harus bisa dulu. Harta sama dengan utang plus modal. Di sini contoh soalnya silahkan teman-teman baca kemudian pelajari dulu dengan detail karena kan kemarin di sesi yang ketiga juga Ibu sudah pandu satu persatu ya. Nah, ini Ibu hanya akan melihatkan, Ibu tetap memandu tetapi tidak dengan suara tetapi dengan tulisan. Silahkan teman-teman baca, kemudian pahami. Kemudian ini kita sudah lihat contohnya sampai dengan tanggal 30 April. Kemudian cara mengelompokkan terakhirnya seperti apa? Nah, seperti ini nanti teman-teman juga harus bisa sampai step sini. Kemudian kita nanti akan ada latihan. Kenapa harus ada latihan? Ini nanti kita akan buat dua. eh jadi teman-teman tugasnya adalah nanti membuat ininya dulu, persamaan akuntansinya dulu ya. Ini kayak gini-gini nih, beban gaji, perlengkapan, beban menit, kemudian masukin juga ke dalam arus kasnya yang seperti ini. Bikin nanti totalnya selama 30 hari, 30 hari. Pokoknya selama 1 bulan ya, bisa sampai dengan 31 hari. Terus tergantung soal. Nanti silahkan kalian bikin seperti ininya juga. Ibu pengen tahu apakah kalian itu sudah paham atau belum gitu. Nah, ini kita kemarin sebelumnya kan juga sudah membahas tentang PT Tamara Research gitu. Tamara setor modal 85 juta. Ini berarti maksudnya adalah ada uang masuk ke PT Tamara dari setoran pribadi Tamara. Berarti ini apa? Kas masuk 85 juta, kemudian yang di sisi kreditnya adalah modal Tamara 85 juta. Nah, seterusnya silahkan teman-teman kerjakan dulu sendiri sampai dengan tanggal 30. Ini baru satu ya. Nah, ini soal yang berikutnya juga sama buatlah persamaan akuntansinya. Silahkan teman-teman bikin yang PT Mario dari Marcelino, ini PT Batavia Transport. Nah, ini teman-teman silahkan dibuat dulu sampai dengan tanggal terakhir. Kemudian nanti Ibu akan melihat dulu seperti apa perkembangan teman-teman. Apakah kalian itu sudah paham atau lebih banyak yang nggak pahamnya? Kalau yang lebih banyak yang nggak pahamnya, maka kita nggak akan bisa masuk meneruskan ke sesi berikutnya atau ke pelajaran berikutnya. Karena kita benar-benar harus paham dulu di dasarnya. Kalau dasarnya aja masih belibet, maka kita tidak akan mungkin melanjutkan ke sesi berikutnya. Begitu ya teman-teman ya. Maka ini silahkan dibuat dulu. Setelah ini selesai, maka Ibu akan mengajari kalian tentang bagaimana cara mengentry T-account atau kolom dua akun dua kolom atau akun 4 kolom. Biasanya Ibu akan mengajarkannya untuk T-account aja biar mudah teman-teman gitu ya. Oke, sampai ketemu teman-teman nanti jangan lupa silakan dikumpulkan juga soalnya atau tugasnya. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ataupun juga bisa melalui nanti bisa lewat
email atau WA ya, karena mungkin kemarin ada trouble di Google Classroom-nya, nanti Ibu akan informasikan lebih lanjut kemana harus mengumpulkan. Yang penting kalian bikin dulu 2 latihan ini harus dibuat dan Ibu akan periksa satu persatu hasil dari jurnalannya teman-teman atau persamaan akuntansi yang kalian buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada keterangan yang belum detail atau kalian mungkin masih bingung. Silahkan buka kembali video yang pertemuan ketiga tentang persamaan akuntansi. Oke? Ibu tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.